Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik. Alhamdulillah. Ini malam-malam ya, gimana lagi? Dari tadi pagi gimana aktivitasnya, lancar? Alhamdulillah lancar. Capek ya. Jadi kita nggak lama kok, cuma sampai 30 menit aja, nggak lama ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya bagi teman-teman sudah hadir di sini untuk mengikuti konseling kelompok. Nah sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kita awali dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama dalam hati aja. Al-Fatihah. Dapat diakhiri. Selanjutnya kita mulai kegiatan ya. Terus dengan konseling kelompok. Sebenarnya perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalan dari saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Azizah. Biasa dipanggil Zakia. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling semester 3 dari Universitas Islamiyah. Nah, kali ini saya akan melakukan konseling kelompok kepada teman-teman sekalian. Kita perkenalan terlebih dahulu ya, biar lebih kenal gitu. Mulai dari Mbak yang paling dekat dengan saya ini, bahkan perkenalan terlebih dahulu. Sebut nama, terus nama lengkap, nama panggilan, sama asal sekolahnya gitu ya. Silakan Mbak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Neza Nira Putri, biasa dipanggil Neja, asal sekolah dari SMK 01 Diponegoro. Saya Eri Nur Maulidia, biasa dipanggil Lydia, asal sekolah dari SMA Negeri Balung. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah, saya biasa dipanggil Luna dari SMK 8 Ma'arif. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila, bisa dipanggil Dila dari sekolah SMA Bima Mulu. Sudah ya, sudah kenal semuanya kan ya? Ya. Nah, selanjutnya kita langsung membahas ke ini ya, apa? Kayaknya udah capek banget ya. Kita ice breaking dulu dahulu nggak sih? Ya ice breaking dulu ya. Nama ice breakingnya tuh kanan kiri. Gini misalnya, kalau saya bilang kanan, nanti kalian bilang kanan, tapi tolehnya ke kiri. Kanan. Kiri kan ya, kanan. Iya benar. Kiri. Kanan boleh ya? Nggak sih? Kan Mas ini kanan, ngomongin Kiri ya. Mas ini Ya, kanan, gitu. ngomongin kiri. Bilang kanan, misal saya ngomongnya kanan, nanti kalian bilang kanan, tapi tolehnya ke kiri. Tolehnya yang beda gitu ya. Gimana? Simulasi dulu ya, simulasi dulu. Iya. Siapa ya? Agak gitu sih, agak gitu sih. Jangan rapat-rapat. Jangan dapat kanan kiri. Coba yang langsung. Kiri. Kanan. Kiri. Aku gak bisa. Kalau bilang kiri, Kamu kiri. toleh Tapi bilang kanan, tolehnya ke kanan. Oh, Iya. Kita mulai lagi ya. Kanan. Kanan. Aku gak bisa. Kalau ngomong kanan berarti leleku Kiri, tapi ngomong kanan. Oh iya. Iya. Ulang lagi. Kiri. Kiri. Nah, Jangan berhenti, langsung aja, langsung terus ya. Iya. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. 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 Kiri. Lanjut lagi apa? Udah aja. Udah relax ini. Udah enak, relax. Udah, enggak? Santai dong. Udah ya, kita lanjut ke materi aja. Mempersiapkan waktu gitu ya, biar nggak malam-malam. Ini kita langsung ke materi konseling kelompok. Jadi ada yang tahu nggak konseling kelompok itu yang kayak gini? Enggak. Ada yang tahu? Mbak Dila tahu mungkin? Nggak tahu juga. Konseling kelompok itu jadi kayak kita konseling biasanya udah ada yang pernah ke guru BK kan ya? Belum. Tapi sebenarnya enggak. Misalnya konsultasi ke guru BK. Oh, enggak. Pernah ya? Belum. Belum. Ada yang pernah, ada yang belum ya. Jadi kayak konseling, jadi kalian tuh kayak cerita masalah kalian ke konselor supaya konselor itu membantu masalah kalian, membantu menuntaskan masalah gitu. Terus ada yang tahu tujuannya nggak? Kita tuh konseling untuk apa?
mereka juga memecahkan masalah. Nah, benar sekali, memecahkan masalah. Ada yang tahu lagi mungkin? Nah, ada itu salah satunya memecahkan masalah ini yang utama ini ya, memecahkan masalah. Nah, berhubung kita berkelompok, jadi kita diskusikan masalahnya bersama, kita diskusikan untuk mendapat solusi yang terbaik, gitu. Membantu masalah konseli yang dipilih. Jadi nanti kita ceritakan masalahnya satu persatu ya. Terus kalau udah cerita, kita angkat satu masalah untuk kita bahas bareng-bareng, kita diskusikan bersama. Terus kita lanjut ke asasnya ya, kan kalian belum tahu kan konseling kelompok itu kayak gimana. Nah, asasnya itu ada banyak sebenarnya, ada 12 asas. Terus yang yang sekiranya kita bahas di sini itu asas keterbukaan. Nah, jadi kalian itu harus terbuka ya, harus terbuka, cerita masalahnya, nggak usah sungkan-sungkan gitu, cerita aja nggak apa-apa. Masalah pribadi boleh, masalah yang dihadapi gitu, yang dirasakan sekarang ini tuh. Terus tapi tenang aja, kita tuh ada asas kerahasiaan juga. Jadi kalau misalnya menceritakan masalah pribadi pun nggak akan kita bahas ke luar forum ini. Jadi jangan sampai masalah teman-teman yang lain itu sampai keluar dari ruang. Terus ada juga kita menggunakan asas ini kesukarelaan. Nah, kita di sini sukarela semua ya, nggak ada paksaan ya di sini. Nggak ada. Nah, itu ya. Jadi meskipun kalian di sini menceritakan masalah pribadi itu nggak apa-apa banget, nggak apa-apa, ceritakan aja. Siapa tahu kita bisa membantu menuntaskan masalahnya, menyelesaikan masalahnya bersama-sama, ya. Terus lanjut ke materi aja biar nggak lama-lama, ini kayaknya udah malam juga. Langsung ke menceritakan masalahnya masing-masing gitu. Bisa, ayo siapa yang mau cerita masalah dulu? Boleh banget kamu cerita dulu. Mbak Niza, Saya mulai dulu. Iya, Mbak. Enggak, kamu dulu aja. Kita urut ini. Ayo wis. Ayo. Ada sebelah sini sudah, sebelah sini dulu aja. Kita dulu. Apa? Jangan bisi-bisi dong. Kenapa? Kenapa? Cerita aja nggak apa-apa. Enggak, Mbak, aku saya kesemuanya. Ya deh, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Ayo, mau dulu yang mau cerita dulu ayo. Enggak, Ada dia mungkin awalnya bingung. Gak apa-apa, cerita aja nggak apa-apa. Gini. Jadi tuh ya, Mbak aja nggak. jadi gini Mbak, kan saya tuh waktu SMP itu tuh punya temen saya tuh bisa dibilang ambis semua, rajin belajar, kayak ya punya impian ke sekolah-sekolah yang lumayan nah saya tuh sebelumnya itu saya nggak pengen ke sekolah-sekolah yang kayak mereka favorit gitu, saya ya wis nggak mau ya, saya males sekolah, saya mau ya sekolah biasa aja. Terus ketemu mereka itu saya jadi kayak semangat gitu, kayak belajarku ikut ambis, kayak kita kalau ulangan itu kita ayo belajar gitu, jadi kayak belajar di perpus bareng gitu. Terus kalau ujian itu kita nggak pernah contohan, kayak pas waktu ujian itu kita bener-bener belajar bareng. Terus kalau ada tugas itu kita nggak pernah contoh-contohan, bener-bener kita belajar sendiri-sendiri, tapi kalau ada yang nggak bisa itu saling bantu gitu loh Mbak. Jadi kayak kalau aku misal nggak bisa, terus teman-temanku itu pasti kayak gini, tapi kalau jawabannya tuh mereka nggak mau ngasih tahu, cuma nunjukin caranya gitu loh biar lebih bisa gitu. Nah terus pas udah lah SMA, di SMA itu saya punya pengen kayak di SMP kan, pengen di SMP juga ambis gitu, tapi ternyata di SMA itu temennya itu nggak beda gitu. Ternyata temennya itu ya benar ada yang ambis, cuma itu ambisnya tuh nggak sehat gitu loh Mbak, kayak ya nyuto, terus kayak rusuh lah intinya. Kayak misal kalau mau dapat poin kan biasanya game-game gitu kan, itu di game tuh biasanya kan ada nilai buat kamu gitu. Itu kalau misal dia tuh ditulis 5 tapi tuh dihapus gitu, kayak gitu nggak sehat gitu bersaingnya. Jadi tuh
kayak mau ambis beneran juga itu males gitu, kayak apa ya, kayak semua sama podo ae ngono, kayak semua yo nyontoh ya wes aku ya tak nyontoh ae gitu, akhirnya melok kayak gitu, akhirnya melok belajar gitu loh mbak. Berarti semangat belajarnya tergantung sama lingkungan Iya, sekolah juga, heeh, dengan heeh. pertemanan gitu Iya, ya. Terus misalnya kalau di aku itu kan kayak bentuk kecurangan gitu, iya, bentuk iya. kecurangan juga itu misal kayak gitu bisa dilaporkan aja gitu ke guru BK-nya atau enggak ke wali kelas yang Iya, bertanggung iya. jawab. Iya. Selanjutnya Mbak Muna, Mbak Muna jangan malu-malu Mbak Muna, nggak apa-apa, karena kan ada masalahnya. Nggak apa-apa, meskipun campur bahasa Jawa nggak apa-apa, misal apa namanya ya keceplosan gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Boleh awal iki lho piye. Oh, Ibu kamu cerita ya. iya silakan Mbak. Silakan. Mbak Jila wes, nyok bedil. Itu Mbak jangan cerita, nggak apa-apa, nggak bakal jangan kok. Langsung cerita aja nggak apa-apa. Mbak Muna dulu dah, Mbak Muna dulu. Silakan aja. Gak usah langsung ngawal ini, langsung cerita aja nggak apa-apa. kamu terima mas. Harus belajar Mbak. Kenapa? Ada karena apa gitu? Ya, soalnya kan biasanya masuk gitu ya, terus gurunya nggak jadi masuk atau cuma kasih soal terus nggak dikerjakan gitu. Ya faktor dari teman-teman juga sih. Sama ya, berarti Iya. kayak apa dari lingkungan nggak ngedukung buat semangat belajar. Memang masalahnya remaja gitu di sekolah ya. Lingkungannya kadang kurang support. Biasanya kalau nggak ada yang ngawalnya nggak ada yang kerjakan gitu. Oh gitu. Iya. Ya memang harus ada koordinatornya ya. Jadi kalau apa ketua kelas itu bantu apa mengingatkan temennya. Ya, kalau masalahnya misalnya ketua kelasnya ya. gitu. Makanya harus dipilih benar-benar ketua kelasnya. Ya dan besok bisa di apa antisipasi lagi kalau misal ganti ketua kelas itu cari ketua kelas ya. Besok-besok sudah lulus. Oh iya iya bapak. Ya udah sih ya. Ya terus dijalani aja yang sabar aja gitu ya. Kalau ada tugas ya dikerjakan gitu. Mumpung masih apa masih sekolah ya, masih sekolah dikerjakan lagi. Lanjut ya Mbak Dila mungkin. Ya, silakan. Saya tuh kalau presentasi tuh nggak bisa ngomong loh Mbak. Ngomongnya berbelit-belit, kayak ini mau ngomong ini tapi yang diomongkan beda. Di pikiran mau ngomong ini yang diomongkan beda gitu. Nggak sinkron. Enggak sinkron gitu ya diomongin sama di yang dipikirkan gitu. Ya. Karena juga kayak redek gitu. Terus kadang waktu teman yang lainnya waktu presentasi itu pada rame tapi waktu saya itu diam semua gitu. Ya itu berarti mendengarkan Mbak. Tapi malah redek. Iya. Malah tertarik. Iya. Terus Mbak Naza ini yang terakhir langsung cerita Mbak akan masalah dihadapin. Langsung aja nggak apa-apa Mbak. Cerita ya Cerita cerita masalah apa gitu yang sedang dirasakan gitu ya, yang menjadi unek-unek gitu. Ini masalahnya Masalah hati. Kenapa hatinya? Gini mbak, kan dulu punya hubungan. Nah, di hubungan itu tuh berjalan dengan lancar, mulus, dan tiba-tiba kayak putus gitu, harus putus. Kenapa? Ya, karena keadaan. Dan aku kan ya sebenarnya mbak ya kan mama kan betul kayak selalu. Nah, tapi aku ngomong ya nggak apa-apa wes,
nanti kalau udah selesai bayar aku lagi. Nah tiba-tiba 5 bulan setelah putus 3 bulan setelah putus itu ngepost cewek ceweknya cewek yang baru. Terus ya nyari mbak nangis. Tapi ya emang udah ada hubungan berarti ya. Atau masih ada kontak-kontakan mungkin? Siapa atau gimana? Jarang. Tapi masih ada. Tapi jarang. Iya. Nggak se-lost contact itu. Tapi jarang. Kayak 1 bulan tuh paling cuma 2 kali. Sekedar tanya kabar gitu berarti ya. Atau mungkin Iya. ada tertentu. Iya, kalau Penting gitu. kalau butuh chat, kadang nggak butuh ya wes. Enggak. Terus sampai sekarang kayak gitu. Sampai sekarang iya. Kayak aku tuh jahat banget gak sih? Aku kan punya pacar. Nah, cuma buat ngelupain dia Nggak bisa. akhirnya tetap balik lagi ke masa lalu. Jadi kayak Gitu. Berarti mungkin itu apa kalau kamu kan masih kayak ngomong dia kan? Iya, Masih iya. bisa lupa. Nah itu mungkin bisa jadi gara-gara kamu belum memiliki berarti yang lebih dari dia. iya. Tapi iku wis arek iku wis luwih teko arek iku lho masa laluku. Arek sing saiki luwih teko masa laluku. Effortan sing saiki mas yo fisik yo Enggak fisik. masa lalu kali. Berarti ini yang dibahas kasusnya Mbak Leza ya, kayaknya sudah terfokus semua sama kasus Mbak Leza ini. Jadi kita bahas kasus Mbak Leza aja. Gimana? Iya, Boleh, iya. boleh. Memang fokus semua ya. Iya, iya. Pas cerita Mbak Leza ini langsung kayak fokus gitu semuanya ke arah sini. Nah ini, silakan kalau teman-teman mau ngasih saran atau pendapat gitu bisa silakan langsung ke Mbak Leza aja apa. Gimana pendapatnya, gimana sarannya? Gitu. Total move on. Atau enggak Mbak Reza mungkin mau menceritakan secara lengkap detail Lengkap. acara apa detail detail ceritanya masalahnya gitu. Masalahnya nggak bisa move on. Nggak bisa move on gara-gara Gini mbak, kalau aku sama masa lalu aku lebih baik gitu. Aku lebih biasanya kan sering main malam. Nah itu kalau sama masa lalu nggak sama sekali. Kalau dia bilang nggak boleh keluar ya sudah keluar. Terus kalau disuruh-suruh gitu enakan sama yang dulu gitu loh mbak. Kalau sekarang tuh mesti main malam, mesti nggak nurut, omongannya itu juga nggak karu-karuan. Sifatnya lebih ke auranya enak sama yang dulu dibanding sekarang. jadi ya memang ada sisi negatif positifnya. Mungkin ada yang mau disampaikan sama teman-teman yang lain mau ngasih solusi atau pendapatnya. Bagaimana mungkin mau ngasih pendapat? Tapi kan kalau balikan itu mbak, itu kayaknya masih bisa, tapi sulit. Itu gengsi, sama-sama gengsi. Soalnya kan dia masa laluku dulu tuh putusnya sama masa lalunya itu juga karena gengsi. Tuh di itu loh diselingkuhi gitu loh, kayak gitu. Jadi kayak aku putus sama masa laluku yang sebelumnya masa lalu ini dia itu tuh sama kayak nasibnya tuh sama gitu loh. Jadi menemukan sama-sama saling membutuhkan gitu kayaknya, cuma pas terus dalam waktu aja keadaan waktunya yang salah. Orang yang tepat gitu ya yang salah. Iya aku aduh wis masuk di sini aku wis berusaha 6 bulan 5 bulan 6 bulan jalan ngelupain dia itu gak iso mbak. Angin wis tak hapus kontak tak blok IG tak unfollow fotonya wis coba tak hapus kurang dapet
Allah terus pulihkan meneh. Aku nggak bisa mbak. Iya, meskipun wis total wis gak enek sama sekali nggak bisa, tetap tak cari lagi, tak simpen lagi itu terus gitu wis, terus gitu meskipun ada orang baru megang HP ku, tahu tahu masalahku, karuan orang itu mendingan orang itu sakit hati timbang aku ngerti lagi aku ngapus foto iku ya gak ada kenangannya sebenarnya, gak ada, cuma angel lain loh mbak, soalnya wis tak boleh hati hatinya gak bisa ngapusi, hati mbak pikiran gak sinkron, pikirannya pengen liyo hatinya tetep diri iku wis angel bisa iki piye caranya bisa move on tapi gak gelem move on, ilfil gak iso Iku. Dari dia mungkin ada yang misalkan tidak menembak terus dari dia. Sampaikan aja mbak, mungkin mau membantu temannya ini mbak Nisa ini. iya ya gak Oh, sampai saat sekolah. iya satu Masuk sekolah, sekolah. iya satu sekolah mbak. Nah, Iya. kalau dia kalau sama aku pas sama aku dia rajin berangkat sekolah gitu setiap hari, wali kelasnya pun juga bilang ya nah pas nggak sama aku jarang namanya masuk, seminggu 1 kali mungkin aja, Sering bolos gitu ya. iya sering bolos, jadi kayak apa sih kok ini kalian ngono mbak, terus aku nanya jadi ya ngono malah apa masalah, sering ketelat, sering bolos jam pelajaran. Terus apa si anumu itu anu punyamu itu dia udah punya anu lagi. Iya, udah terus punya. Cuma kan DE duwe ku ben aku iso lali mbek DE mungkin ngono. Tapi DE ku ya sik anu mbek aku, sik kontak mbek aku kayak masih yo sekedar basa-basi ku mesti enek, gak saulan 2 kali lah, gak 1 bulan 3 kali ku mesti chat. Berarti masalahnya memang apa namanya kamu yang nggak bisa melupain dia gitu ya. Iya. Meskipun dia udah sama yang lain, kamu juga udah sama yang lain. Iya, nah gitu. Jadi masalahnya dari situ ya, nggak bisa lupain masing-masing. Ya iya. Dia juga nggak bisa lupain kamu. Iya, gitu kan. tapi kan mau kembali tuh gengsi mbak, gengsinya gengsi pol. Mau gengsi, jadi emang gengsi gitu ya. Dia masih chatan gitu. Iya. Masih chatan, tapi dia sekarang masih sama yang lain apa enggak? Iya. Masih sama yang lain juga. Iya. Tapi kamu udah sendiri. Baru sendiri. Baru sendiri. Baru putus. Barusan gitu ya. Barusan. Terus langsung ini sini. Butuh ini, butuh cerita. Butuh cerita. Iya memang remaja ini butuh didengar banget ya, apalagi kalau mau cerita ke keluarga itu kan kayak susah gitu. Nah, makanya kalau untuk ada konseling seperti ini bisa banget dihadiri atau enggak bisa coba ke guru BK-nya sebenarnya di sekolahnya gitu. Memang tujuan guru BK itu untuk membantu siswanya, untuk mendengar, terus ngasih solusi gitu membantu. Terus silakan ada yang masih pendapat masalahnya Mbak Niza ini Sulit. dari Mbak Dila, silakan disampaikan pendapatnya gimana. Satu-satu dong, satu-satu ya, satu-satu. Nanti kita kasih waktu sendiri-sendiri buat cerita pendapatnya masing-masing gitu ya. Mbak Dila silakan disampaikan pendapatnya gimana. Wis kan wis tak blok. Wis rong olah, wis hapus total wis kayak enek yang sampai kayak enek. Ayo apa? Tak ngirim. Ya, tapi lewat temennya gitu. Enggak langsung ke area gengsi lah. Ya, masih kembali ke gengsinya. Dinikmati aja sih. Kayak ya wes, gak apa-apa tuh itu kok lali kok. Ya kan aku lakon ini pas iya bakal lali. Iso. Iya, Aku pasti, iso. iya. Aku ki iso, tapi nyatanya gak iso. Aku aku tahu aku pernah ngomong di area ngomong di aku, tapi saya gak iso. Tapi dia ngomong enteni ya aku bakal balik, tapi gak tahu kapan. Ya kan dikasih harapan kan? Kasih harapan, iya benar dikasih harapan. Tapi kan
dia yang duwe cewek mana maksudnya apa? Nah itu berarti kamu digantung. Iya kan, digantung. Iya benar. Kayaknya kamu nggak bisa lepas dari dia, tapi dia itu bisa sama yang lain. Iya, aku juga gak apa sih, cuma punya cowok lain, cuma nanti juga kayak pelampiasan cara aku iso mbek arek iki tenanan, iso nggih ati, iso kali mbek arek udah cara aku ngono lho. Jadi emang kayak menjalani hubungan itu memang dari awal harus pakai perasaan. Iya, Mbak. Pakai perasaan dulu, baru mulai hubungannya. Iya. Jangan ada hubungan dulu baru mulai tumbuh perasaan itu agak sulit kayaknya. Karena kalau udah gak nyaman dari awal itu kan apa ya, kayak sulit gitu menerima dianya. Ujung-ujungnya nanti keinget sama mantan yang dulu gitu. Terus ya ada yang mau pendapat lagi mungkin? Salah ya aku itu langsung tak lupa ide hati, Mbak. Biasanya aku kan pernah gabung di masalahku juga. Aku pernah ke yang selalu lagi Gaman lepek gaman terus. Nah, gaman ketemu ini yakin aku Mbak. Makin dibuat yakin, saya yakinnya emang yakin dia itu kayak iya aku tenang deh kamu gitu. Jadinya harus pakai hati terus dapat 2 bulan dikasih kabar seperti itu. Jadi ya karena keadaan itu harus nggak bisa bareng-bareng gitu. Jadi harus nungguin waktu yang agak lama, sekitar setengah tahun. Nggak lama sih, cuma ya lama. tapi gini, kamu kan awalnya dulu pernah gabung sama yang masa lalunya itu kamu caranya bisa lupa gimana? Nggak tahu. Nah itu berarti kan kamu kan nggak tahu, berarti bisa jadi juga kamu sekarang masih gabung, dijalani aja dulu gabungnya. Abis itu kamu pasti bakal lupa juga sama dia, sama seperti masa lalu yang dulu. Iya sebenarnya. Iya. Makanya dijalani dulu. Artinya kamu itu ya nggak bisa move on dari dia itu gara-gara kamu belum nemuin sosok yang benar-benar sesuai sama kamu inginkan. Nggak bisa masuk ke hatinya kamu. Kalau bisa masuk ke hatinya kamu kayak yang apa mantanmu yang kemarin ini, maksudnya yang kamu gabungin. Kan berarti dia udah ngalahin mantanmu yang dulu yang kamu gabungin juga. Nah gitu ya. Berarti apa namanya? Kalau kamu nemuin sosok yang baru yang lebih dari dia yang masuk ke hatinya kamu, berarti kamu bisa gamon. Jadi nggak harus tergantung sama mantanmu yang kamu gabungin itu, kan dia udah punya banget sekarang. Berarti kamu kan digantung, bisa jadi dia balik kamu, bisa jadi enggak gitu. Ya kamu yang sabar aja mungkin ya, jalannya kayak gini kamu yang sabar. Terus sama gitu kalau bisa jangan sampai kamu ikut-ikutan kayak dia kan sekarang kan sering bolos, sering apa namanya nakal gitu lah, namanya nakal ya. Iya sering bolos, emang anak nakal ya makanya kan kayak dulu kenapa nggak samain lagi kayak orang bisa ngetir lagi, tapi nyatanya enggak nggak bisa masih ya. Nanti kalau setelah 2 kayaknya aku bisa, tapi sekarang kan kelas 2 ya, akunya pas 2 aja masih. Oh iya sih. Kalau memang perbedaan umur ya emang agak labil sih kalau masih Iya, tapi aku sama dia tuh jurusan dia sih. dewasa dia. Tapi ya emang gitu apa namanya, kalau misal memang kadang rasa ganggu itu gara-gara ada hal yang belum tercapai di hubungannya kamu. Nah kamu kan ada target kan, kamu mau dia tuh lebih baik ya kan, mau dia itu nggak berpesan, apa namanya buru-buru itu suka sama dia nggak jadi nakal gitu kan, kamu inginnya gitu kan, buat yang terbaik buat dia. Emang kan namanya juga sayang kan gitu ya, inginnya yang terbaik yang bisa jalani gitu. Terus kamu makanya nggak bisa ngomong gara-gara kamu belum bisa mencapai itu. Jadi kayak kamu tuh aku masih belum selesai sama dia, aku masih ada yang harus diselesaikan, aku masih ada yang tertuju. Apalagi dia kan masih harapan mau balik lagi ke kamu. Iya. Gitu ya. Jadi emang susah
susah sih kalau urusan sama hati gitu kan. Soalnya nggak bisa di setir, nggak bisa dikendaliin sama logika gitu kan. Berarti ininya kamu di sini masih sendiri ya, dari kampus tapi masih dibantu sama dia. Mungkin ada saran dari teman-teman gimana biar semuanya semangat ini. Kalau bisa kamu ya jangan sampai ikut apa nakal kayak dia. Nah, kamu harus nunjukin aku loh kayak gini bisa apa namanya bisa lagi, bisa nilaiku bisa bagus, sudah berprestasi itu kan dia tambah mikirnya oh, dia nih kayak apa bisa jadi anak lebih baik. Apalagi kan kayak kamu tuh kan ngasih contoh kan dia ngasih contoh yang baik gitu kan. Kalau kamu ikut-ikutan maksudnya gitu. Terus misal kalau dia kan kadang kan ya namanya adik kelas kan ya, adik kelas itu kan apa ya butuh bantuan sama kakak kelas misal kayak bantuan tugas atau gimana nanti kamu bisa masuk ke arah itunya nanti kamu bisa membantu dia ngerjain tugas atau enggak Maksudnya mikir setia sambil sabar gitu membantuin dia nanti pasti luluh kok nggak bakal luluh dalam hal kecil gitu terus ya diperhatiin gitu nggak bisa tapi ya sayangnya kayak gitu ya dia udah pulang oh itu masalahnya ya itu mbak. tapi kamu kenal sama dia itu Enggak tapi ini ceweknya beneran maksudnya di daerah sini di daerahnya dia apa cuma jauh gitu loh mbak, maksudnya LDR gitu. oh berarti kamu belum tahu Iya masih belum ditelusuri. Nah itu cerita kamu. ya berarti kan itu masih belum ada kepastian dari itu belum ada kan bisa jadi kan cuma buat iseng-iseng aja Iya manis-manis. bisa jadi buat mas-masin soalnya kan kamu kan dapet cowok dulu Iya sih. ya jadi kan udah ketemukan ini Kayak iya deh. nah itu kayaknya buat manas-masin aja kan emang banget ya apalagi soal gengsi itu kan urusan sama gengsi kalau udah ngomong nggak bisa gitu kan ya misal kalau teman-teman ada solusi nih buat Mbak Neza ini mungkin ada solusi buat Mbak Neza menurunkan gengsi Iya. gimana Mbak? Sulit ya. Ya emang agak sulit sih Jalanin nangis ya jadi. Masalah Jalani. Gak sedih apa saja. Jangan. Itu ini kan nangis aja gak apa-apa. Ya, Sama pasti aja. nangis nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa biar meluapkan kesedihan itu nggak apa-apa ya sama dia ya, tapi di tempat yang Sesuai pas ya kesel. dia sepi-sepian bisa sendiri. iya di tempat itu sama teriak-teriak mulai apa gitu ya kamu Ojo sendiri. sedih gitu Masih ya pengen story gak buat izin aku. nggak apa-apa nggak mau nangis nggak Enggak. apa-apa gimana Mbak Lisa ini mungkin ada yang mau disampaikan lagi menurutnya nggak apa-apa sampaikan aja sudah cukup terus ini teman-teman ada mau ngasih solusi lagi mungkin tambahan atau gimana untuk main Jalanin aja semua. Jalanin aja sampai menghibur diri lebih. ya gimana Mbak Nisa Tapi kok apa Iya wes, diri kalinya wes nangis aja. Delok fotonya didelok. nah Susu capek-capek dewe. susu nggak capek aku. Enggak iro, capek. ya gini kamu kan dulu pernah gabung juga tapi berhasil move on bisa jadi besok juga gitu lagi kamu gabung lagi besok bisa lupain lagi ya bener sekali nggak tahu tahun berapa Tapi nggak tahu sampai kapan. ya memang itu ya apa namanya kemampuan logika orang sama perasaannya orang itu beda-beda jadi kalau misalnya kamu sekarang masih mikir pakai perasaan terus itu yang butuh waktu buat apa buat paham mikir pakai logika orang dewasa gitu karena kamu kan masih remaja juga masih labil gitu wajar aja nggak misalnya kamu nangis gara-gara masalah
asmara itu nggak apa-apa, memang usianya segitu. Tapi ya jangan apa namanya, jangan terlalu eh, mikir ke hal asmara terus, karena kamu kan masih kuliah, masih sekolah juga gitu ya. Kalau masih sekolah itu usahakan fokus ke sekolah dulu. Terus misal ya asmara memang mesti kepikiran, kak PT mesti kan gitu. Ini yang overthinking ya. Yang namanya juga remaja gitu. Gak apa-apa, wajar, semua itu wajar. Dijalani aja, dinikmati prosesnya. Nanti suatu saat kalau kamu udah dewasa, kamu pasti ngerti. Mesti mikirnya gini, kok bisa aku kayak gitu. Nah itu, mesti mikirnya gitu. Maksudnya kamu tuh gini, mumpung sekarang masih apa namanya remaja, difokusin ke sekolahnya dulu. Kalau misalnya ada hubungan sama cowok itu dijalanin aja, kok dijalanin, dibuat senang. Kalau misalnya dibuat senang aja, itu kamu kalau kayak gitu ya lama-lama hubungannya toksik sama dia. Lama-lama kamu mikirin ke itu ya, mikirin ke cowokmu terus kan, terus kamu nggak fokus ke pelajaran, nggak fokus ke masa depannya kamu fokusnya ke hubunganmu sama cowokmu itu terus, tapi dianya nggak ada kepastian gitu kan. Nah itu emang banget buat masa senang-senangnya kamu gitu loh. Ini masa SMA masa senang-senangnya, kalau bisa kamu tuh jangan sampai gitu sedih-sedih, jangan sampai apa namanya fokus ke hal yang negatif gitu. Emang banget SMA tuh waktunya senang-senang sama teman. Terus apa misal kamu punya cowok pun ya, kamu tuh jangan sampai apa kalau bisa jangan cari yang toksik gitu, biar kamu tuh pacaran ya, pacaran tuh nyaman gitu, kamu senang-senang sama dia wes, nggak mikir apa kayak berantem, kamu tuh nggak usah gitu. Gitu. Gimana Mbak Desa? Atau mungkin ada feedback, mungkin ada Tapi kalau tanggapannya mungkin. pas pelajaran itu kayak mungkin aku bisa fokus nggak, soalnya kan kayak temennya itu di kelas itu ngedukung buat aku nggak gamon, jadi kalau buat move on. Nah, kalau pas pelajaran ya lupa, tapi pas nanti kalau diem sendiri besdo Itu ya kepikiran lagi gitu ya. di rumah ngaji pun les nangis enek aja tangis. Iya itu jangka waktunya berapa lama mas ya? Ada setahun 2 tahun? Belum ada. Setengah tahun. Masih baru lah. Masih baru. new Fresh. fresh. Tapi alhamdulillah sih ya, temennya kamu tuh ngedukung kamu Iya. buat belajar gitu. Artinya kamu tuh nggak melulu mikir dia terus. Iya, meskipun sama cowok pula. Jadi kamu cocok lanangan toh, iki lo pelajaran nih, kamu lo dikenali hari ini, masuk ngobrol nilaimu kayak gini, kan dia izin. Nah, Iya. benar itu temennya selalu ngeliatin gitu. Benar, untuk kamu ada yang support gitu, ada yang support di sekolah. Kalau nggak gitu, emang nggak sulit, kalau sendirian gitu sulit emang kalau dihadapin sendiri. Apalagi kan pendem masalahnya sendiri itu sangat bukan solutif sekali itu. Terus kamu udah mau cerita ke temennya biar disupport, temennya juga support kamu buat belajar. Gitu, alhamdulillah banget sih. Berarti ya gitu, nurut aja ke temennya gitu ya. Temennya baik itu mas. Jadi kadang kalau temennya lihat aku nangis tuh kayak didukung buat balik lagi, nggak timbang kalau aku nangis aja gitu. Kadang kalau aku nggak nangis, aku balik mana ben dirasain mana aku sendiri, aku loro BDE. Jadi kayak disupport saya pesenanku, jadi aku kayak oke, aku ini. Tapi pas sama dia kamu sering berantem atau enggak? Enggak Gak pernah berantem? enggak. Berarti kamu bahagia sama dia? Sulit sama gak kayak gitu? Jarang. Ini bisa tak hati. Oh iya, biasanya Bisa ngajak ngajak main pas sama dia tuh kayak gak oleh nyunda iki. Oh ya wis gak usah sesuai. Kadang pamit itu dia pas keluarin baru boleh. Terus kayak aku tuh kan sering apa ya mbak, bisa dibilang anak nakal. Iya, enggak ya enggak, nakal ya iya, enggak nakal ya iya. nakal dia, enggak juga ya. Netral dua-duanya ya. Netral. Kayak
kata-katanya itu masih kotor gitu. Kalau sama dia tuh enggak, aku bisa luluh sama dia, bisa nurut apa katanya. Berarti sebenarnya dia tuh masih pengaruh baik loh buat kamu. Baik banget, baik Oh, banget malah. Kayak ngerasa berarti aku yang ngerasa kok aku main terus balik kok ini ya, kok kayak ini sih, enggak. kok tambah apa, nggak semangat gitu ya, nggak semangat. Iya, Terus semua juga. apa, seneng bolos pelajaran gitu. Iya, kalau bolos sekolah tuh enggak, cuma bolos pelajaran ya. Iya, Nanti bolos pelajaran, sejarah, bolos sejarah. Tapi tetap di lingkungan tetap sekolah. di sekolah tapi Ya, di kelas. Enggak di kelas, di Oh, cuma iya. kelas. ya artinya kamu sama dia tuh kan dia kan masih ngasih harapan kamu, masih bisa balik gitu kan. Pastinya dia juga ngasih pengaruh balik. Ya benar banget gitu ya, berdoa aja ya semoga aja balik, soalnya dia kan ngasih pengaruh baik buat kamu gitu loh. Terus apa namanya, kalau misal kamu sama dia, kamu lebih baik, dia juga lebih baik. Iya, dia lebih baik. Jadi Enggak semua langsung, kan anak cowok, jadi enggak langsung bisa baik semua gitu, enggak. Tapi nakalnya tuh kurang gitu loh. Iya. Adekku nakal, cuma adik aku udah kurang nakalnya. Dan di sekolahan aku malah kayak gak belas. Gak di lingkungan luar aku jarang. Kayak saya kan kayak ada yang kembali bebas loh. Oh Ya iya. aku enggak, jarang. Itu gak pernah kayak. Tapi umurnya gitu. ya, yang sebenarnya lebih baik kan. Iya. Nah berarti apa namanya, kalau misalnya kamu kan masih menunggu kabar dia kan, kalau misal kamu deket sama orang lain, dia kan juga nggak marah gitu. Iya, Nggak enggak marah. apa-apa. Tapi kamu pikirnya kamu masih berharap baik sama dia kan. Ya emang dia masih pengaruh baik, jadi kamunya pikirnya Iya. masih ke dia terus. Apalagi kamu sama guru juga kan, sama guru juga dibilangin Iya. masalahnya kok jadi tambah kayak gini anaknya. Ya kamu apa namanya, nggak usah ragu-ragu ya, kamu ya sabar aja, jalanin aja dulu gitu. Jalanin aja, kalau misalnya emang balik ya itu berarti apa namanya, udah takdirnya kamu gitu, udah rezekinya kamu gitu ya. Kamu kan pengennya juga dia balik, tapi kalau misal emang dia nggak balik, berarti yang terbaik buat kamu bukan dia. Kamu bisa nemu apa namanya, kamu bisa ketemu sama orang yang lebih baik gitu. Terus apa namanya, jangan lupa belajarnya gitu ya, jangan sampai keteteran lagi, tunjukin ke dia pas kamu loh bisa apa namanya, berubah ke arah positif meskipun nggak sama dia. Karena tahu dia dengar kamu bisa dapat prestasi apa-apa gitu, dipuji sama guru atau gimana, nanti dia kan mesti mikirnya oh, dia loh panutan baik, mungkin bisa jadi pas di situ lulu gitu mau balik sama kamu pas nggak gengsi pas mau ngomong gitu. Gitu gimana mbak Reza, atau mungkin apa namanya, mau apa nyampaikan lagi misal unek-uneknya lagi, atau udah cukup Agak long. gitu ya, udah denger gitu. Kalau mau cerita-cerita lagi boleh gitu kan, mumpung masih ada waktu ini. Oke, cukup ya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau disampaikan? Sudah cukup. Jadi kesimpulannya yang kalian dapat dari konseling kelompok ini apa barusan? Dari masalahnya Mbak Nisa enggak, dari KB semua keseluruhan enggak. Apa yang kalian dapat aja kan, rasanya itu apa namanya, dari masalahnya Mbak Neza ini kan yang kita bahas kan. Nah itu kesimpulannya kayak gimana kan, misalkan oh aku berarti harus semangat belajar atau gimana gitu, disampaikan aja. Jadi Mbak Dira dulu, silakan Mbak, disampaikan apa yang didapat dari konseling kita tadi. Sampaikan Mbak Neza benar dia. Sampaikan aja Mbak, gak apa-apa.
belajar maneh ben iso lali. Tapi gak iso sih. Apa sih gitu tuh? Simpulan iku. Bawa tahu. Ya, sampaikan aja mbak, gak apa-apa. Kan jadi unek-unek nanti ya kalau nggak disampaikan. Sampaikan aja nggak apa-apa. Oh, Kamu misalnya mau ngasih saran apa ke Mbak Reza gitu. Kesimpulannya misal kayak Mbak Reza, oh Mbak Reza berarti masih damon, terus harus gimana gitu. Mungkin Ingat, oleh ingat iku areke iso mbok gawe belajar utawa mbok seneng-seneng mbek kancamu dolan ta. oh iya, Iya. ngelek ngewek tapi ikut sementara. iya Mbak. Iya tuh. Penting kan iso lah. Jadi nggak menentukan Mbak. Ya mungkin aja tapi banyak sih waktu enggak Iya sih. izin waktu Anu kayak aku ki akeh kegiatan yang Yang menyibukkan bisa diri gitu gitu ya. ya. Menyibukkan Iya. diri dengan hal yang positif boleh banget sih. bener sih. Iya, menyibukkan diri sih. Soalnya kan katanya apa kalau pas saya kesepian, pas saya di rumah itu di rumah pas saya sendiri ya kan. Iya. Pas saya gak mau nih, pas saya di sekolahan kan enggak. Ya, lebih banyak kegiatan. Memang gitu ya, harus apa namanya, kalau penghilang overthinking paling baik itu menyibukkan diri dengan hal yang positif tapi ya. Iya. Kalau enggak banyak beribadah juga bisa sih, banyak beribadah ya. Sebenarnya penting. Berzikir gitu, zikir, terus apa misal kayak ikut ekskul atau ikut kegiatan yang Iya. lain. Terus aku udah ekstra nggak banyak sih, cuma 2, cuma biar nggak banyak di rumah gitu, biar bisa lupa. Iya, Tapi kalau banyak kegiatan sering keluar kayaknya sering ketemu gitu, kayak nggak asli liur Berarti ada di mana-mana ya. iya kan kayak kata-kataan kayak kata-kataan halusinasi gitu loh mbak. kayak kebanyakan oh ini kayak ini gitu kan. Tapi katanya kan kalau kita ngimpiin seseorang katanya dia nggak bakal milik kita kan mbak, tapi nggak pernah ngimpiin apa ya aku. Berarti kan enggak kita juga dong ini kayak apa namanya, kalau mimpian seseorang itu kayak kamu misal mimpiin berarti orangnya tuh kangen sama kamu. enggak sih, enggak gitu kalau aku. Begitu. Ya emang apa ya itu kayak cuma buat tidur ya, enggak buat tidur. Nggak bisa diartikan kayak yang real, ada apa, ada data, ada teorinya itu nggak ada. Jadi ya tergantung perlakuannya dia aja gitu. Tidak ada cukup ya, cukup. Ada sampaikan lagi mungkin nggak ada. Udah ya sudah sih. Terus ini saya mau tanya, kesan dan pesan kalian untuk saya gimana ini, atau mungkin konselingnya kayak gimana kesannya gitu, kesannya senang atau sedih atau susah atau gimana. Terus saran untuk saya biar konselingnya harus lebih kayak gimana gitu. Sama kan sih nggak apa-apa. Dari Mbak Dila akan sampaikan kesannya sama pesannya buat saya ini. Kesan sih kalau nggak ada. Gak apa-apa, itu buat evaluasi Karena saya. udah jenengan Cuman udah kayak namanya tuh bincang-bincangnya itu nyambung gitu. Terus bisa diambil solusi. Ya. Terus ini kesannya gimana, kesannya mengikuti ini, senang apa sedih apa? Ya senang. Oh, seneng aja gitu. Seneng aja. Senang aja. Seneng aja, apa seneng banget ini ya. Titik tengah ya kawan. Lanjut Mbak Muna, ini gimana kesannya ini sama pesan sama saja. Angel loh. Gimana ya?
kesannya seneng apa susah apa Sedih Mbak. setengah juga. Pesannya untuk saya apa ini pesannya? Mungkin konselingnya kurang lama atau gimana? Enggak sih, jangan lama-lama. Jangan lama-lama, ini kelamaan ini ya. Enggak. Standar lah. Iya. Berarti itu ya, apa jangan lama-lama nanti capek gitu ya. Kantor enggak siang malam. Udah malam ya, emang malam-malam kita. Harusnya kan siang. Oh siang aja. Sibuk, Mbak. Nah, itu Sibuk, ya. Mbak. Sibuk nanti Sibuk. kalian repot nih kalau siang udah panas juga. Iya, Iya, panas. Ini panas-panas ini. Ya gitu. Terus Mbak Lydia apa cerita? Pesan dan pesannya ini. Kesannya senang, lega, lega, iya lega, lega. Terus kesannya nggak ada sih, sama kayak Mbak Dila, iya kan? Iya. Apa? Apa? Nyambung, apa mbaknya nyambung, jadi enak buat bicara, buat konseling itu enak, nggak sungkan. Mbak Lydia ini gimana yang diangkat masalahnya? Pesan dan pesannya ke saya ini. Senang gitu aja. Tapi kayak sedih ya, kayak sedih gitu ngeliatnya. Capek. Aku kayak ngerasa apa sih lega ya, sama lega, cuma kan kayak kan masalahku gitu, kayak didengar terus banyak yang ngasih solusi, jadi enak gitu. Ya kayak ngerasa didengar gitu Iya, ya. ngerasa Memang kalau ada didengar. masalah tuh anaknya didengar. Ada tempat buat cerita. Nah, iya gitu. Sudah ya berarti cukup. Iya. Oh nanti itu ya saya minta kritik saran ya sama pesan-pesan juga, nanti ditulis aja, nanti disediakan kertasnya, nanti ditulis dan buat nanti selesai konseling ini ya. Terus saya ucapkan terima kasih ya kepada kalian sudah mau ya ada sama lagi nih atau udah cukup ya udah malam ini ya. Saya ucapkan terima kasih kalian sudah mau menghadiri konseling kelompok kita kali ini. Alhamdulillah udah ada solusinya ya, tapi ya tetap solusi yang terbaik itu dari diri sendiri, dari support apa namanya, dari bukan dari diri sendiri, support dari diri sendiri. Self reward gitu. Nah ya kayak gitulah ini. Kamu harus ngasih apa namanya penghargaan buat dirimu sendiri. Misal kamu udah move on ya, kamu harus ngasih reward buat dirimu sendiri. Kamu udah berhasil lewat masalahmu. Ya gitu. Memang solusi terbaik itu dari diri sendiri. Meskipun ini teman-teman ya, misal ngasih solusi banyak gitu. Tapi kalau dari dirinya kamu sendiri, kamu gak ada niatan buat bangkit, sulit buat bangkitnya. Gitu. Ya, saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata atau salah perbuatan gitu. Maaf ya. Ini sudah cukup. Saya tutup konseling kelompok kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.